pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-Bapak guru, Ibu-Ibu guru, serta segenap karyawan tata usaha, siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'du. Dengan tidak bosan-bosannya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, kekuatan, kesehatan, kesempatan, keafiatan, sehingga alhamdulillah hari ini seperti biasa kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu upacara bendera tiap Senin pagi. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, umat-umat beliau, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan upacara ini, pembina OSIS-nya, pengurus OSIS, anggota, Bapak Ibu guru, dan semua kita. Proses belajar ini memang selalu terus-menerus kita lakukan. Tidak bisa secara spontan kita lakukan kemudian sempurna, tidak. Karena itu, untuk yang sekian kali, anak-anakku sekalian, yang pertama, tanamkan kebanggaan ketika kita mendapat kepercayaan. Itu satu, ya. Tetapi tidak cukup berhenti dari situ. Tidak hanya sekedar, oke, saya terima Pak, saya bahagia, saya bangga, tidak. Harus ditindaklanjuti dengan adanya keinginan dari dalam bentuk tanggung jawab untuk menunjukkan yang terbaik. Sehingga tidak hanya sekedar terima saja, itu sudah, yang penting ada, jangan, ya. Biasakan diri berpikir sejak sekarang untuk melakukan sesuatu itu lebih dari sekedarnya. Karena kan kadang-kala ada orang ayah yang penting ada saja, yang penting kerjakan saja, yang penting tulis saja, yang penting jawab saja, jangan. Berusahalah mencapai batas maksimal dari kemampuan kita. Karena kadang-kala kita tidak mampu itu bukan karena kita tidak punya kemampuan untuk itu, tetapi lebih pada belenggu dalam pemikiran. Belum apa-apa kita sudah mengatakan, Pak, saya tidak mampu. Jangan. Kita bisa melihat bukti bahwa sebenarnya kemampuan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya dikejar anjing, ada yang pernah dikejar anjing? Sering, ada, ya? Dalam keadaan normal, ketika kamu jalan ada pagar, kamu tidak bisa lompat ke atasnya. Tapi kalau dikejar anjing bisa tidak? Bisa loncat. Iya. Itu berarti bahwa sebenarnya kekuatan kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, terkait dengan itu, di dalam proses pendidikan juga demikian adanya. Jangan belenggu pemikiran kalian pada batasan-batasan tertentu. Eksplorasi, ya, sampai batas kemampuan tertinggi, termasuk juga di dalam kegiatan melakukan upacara bendera. Saya melihat tadi agak telat kita memulainya karena ada hal-hal yang bersifat teknis. Nah, untuk itu mohon perhatian kita semua, termasuk juga Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru PAI-nya, mungkin konsen dulu ke membaca huruf Arabnya. Kita tinggalkan saja dulu cerita-cerita, hikayat-hikayat dan lain sebagainya. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang dihadapi oleh anak-anak kita sehari-hari. Baca doa misalnya, seperti itu. Karena mustahil doanya dibaca dengan baik, dengan sempurna kalau anak-anak tidak bisa membaca tulisan Arab. Nah, kemudian terkait dengan penyanyi inti, ya, terus menerus belajar, ya. Nanti minta bantuan Bapak Ibu gurunya sambil seperti biasa kita bersihkan lingkungan sekolah. Tiap pagi kita bunyikan lagu yang ada di situ, ya. Nyanyi Indonesia Raya, kemudian lagu menginginkan ciptanya, supaya terbiasa. Sehingga nanti pada akhirnya akan ditemukan nada yang pas. Yang sekarang hampir pas, cuma belum sempurna, jadi butuh proses dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak sekalian,
Tadi pagi sempat saya cek suhu udara itu 19 derajat Celcius. Dingin nih, persis kayak kita berada di ruang AC. Nah, saya sempat baca di dunia maya, sempat googling kenapa bisa begini. Menurut pemaparan di media online katanya sekarang benua Australia, tetangga terdekat kita itu sedang mengalami musim salju. Nah, sementara anginnya bertiup dari Australia itu mengarah ke kita. Jadi itu makanya kita mendapat kebagian dinginnya. Jadi bisa dibayangkan kalau di sini dingin seperti ini, apalagi di sana. Nah, dingin ini menjadi ujian yang luar biasa, terutama kita bagi laki-laki, terutama yang kaum muslim ya. Karena ada tuntutan sholat subuh dan dianjurkan untuk di masjid. Yang sholat subuh di masjid? Ada ya, alhamdulillah. Mengingat ekstrimnya cuaca, siang panas luar biasa, kemudian malam dingin luar biasa, untuk itu jaga kesehatan. Sangat tidak dianjurkan untuk minum minuman yang dingin ya, karena bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya radang tenggorokan. Kemudian muncullah infeksi saluran pernapasan atas, batuk, flu, pilek dan lain sebagainya, yang pasti akan mengganggu kegiatan kalian, mengganggu konsentrasi belajar kalian, dan mengganggu suasana bermain kalian. Nah, hari ini anak sekalian, ada pernyataan sikap yang diminta untuk dibacakan oleh Kepala Sekolah terkait dengan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ini sebenarnya diperingati pada tanggal, ada yang tahu? Kita? 23 Juli ya. 23 Juli 1984, seperti sekitar 38 tahun yang lalu ya. Itu sudah dideklarasikan pada saat itu oleh presiden kita, presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Hari Anak Nasional ini ditetapkan menjadi sebuah kalender rutin kebangsaan kita dengan harapan agar semua komponen bangsa bisa seiring sejalan memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Termasuk di dalam sekolah, agar semua komponen sekolah memastikan bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang nyaman bagi proses belajarnya, proses tumbuh dan berkembangnya anak-anak kita, proses mencapai cita-citanya. Sehingga tidak dibolehkan terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Tidak dibenarkan terjadi kekerasan psikis di dalam lingkungan sekolah. Ini agar menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tata usaha, termasuk juga siswa sekalian. Nah, saya masih ingat waktu SMP, ketika itu belum ada yang namanya Undang-Undang Pelindungan Anak ya. Jadi kalau kalian bandingkan, waktu itu kalau misalnya siswa salah, kadangkala dengan itu BW Kayu Jawa itu kita dipukul dulu. Tetapi sekarang tidak lagi. Tidak dibolehkan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, pendekatan di dalam proses pendidikan adalah harus memastikan pendekatannya humanis, pendekatan kemanusiaan. Tidak boleh ada hukuman fisik, tidak boleh ada istilah siswa dipukul. Kemudian juga antar siswa itu tidak dibolehkan istilah bully. Apa itu bully? Berkelingan. Apa lagi? Sepandengan. Bully bahasa Indonesianya itu rundung ya. Membuli, merundung. Jadi tidak dibolehkan terjadi proses perundungan di dalam sekolah. Proses perundungan ini adalah tekanan baik secara fisik maupun psikologis kepada orang yang dianggap lebih lemah. Bisa karena seseorang itu merasa dia lebih besar, lebih kuat, kemudian menganiaya temannya yang lebih kecil. Tidak boleh. Ada yang merasa diri pintar kemudian mengejek, menghina.
yang dianggap lebih bodoh. Tidak boleh. Ada yang merasa dirinya lebih cantik. Ada ya? Ada kan? Tidak boleh mengejek, menghina temannya yang dianggap kurang cantik. Karena semua kita lahir dengan fitrah kelebihan masing-masing. Itu makanya dalam proses pendidikan sekarang ada istilahnya diferensiasi, memperlakukan siswa berdasarkan perbedaan-perbedaan itu. Karena tidak mungkin semua siswa diharuskan untuk pintar matematika misalnya. Tidak bisa diwajibkan seluruh siswa pintar hafal ayat Al-Quran misalnya. Karena masing-masing siswa itu punya potensi sendiri-sendiri. Sebagai contoh, NTB punya pelari tingkat nasional namanya Lalu Muhammad Zuhri. Nah, ketika di sekolah, kemampuan akademiknya sangat tidak menarik guru-guru yang terbiasa melihat nilai pada selembar kertas saja. Tetapi ada guru yang melihat bahwa Lalu Muhammad Zuhri ini punya potensi yang luar biasa pada bidang atletik, kemudian itu dibina, itu dikembangkan. Dan alhamdulillah sudah beberapa event internasional, Lalu Muhammad Zuhri itu bisa mengharumkan nama bangsa. Dan hal ini juga saya pastikan pasti terjadi di kita. Tidak semua kita punya kemampuan dalam berhitung, tapi bisa jadi yang tidak punya kemampuan berhitung, jago main bola misalnya kan. Yang tidak punya kemampuan menghafal ayat bisa jadi dia jago main volley. Yang tidak punya kemampuan maksimal untuk menghafal, dulu ada namanya butir-butir Pancasila yang sifatnya hafal seperti itu, bisa jadi jago bikin sepat misalnya kan, jago bikin kue dan seterusnya. Artinya kemampuan itulah yang harus kita tumbuh dan kembangkan. Jangan melihat seseorang dari segi perbedaannya yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan, kemudian memunculkan perpecahan di antara kita. Jadi untuk itu sekali lagi kepada kita semua, komponen sekolah mohon pastikan tidak terjadi hal-hal yang negatif terutama kepada anak-anak kita. Serangkaian dengan peringatan Hari Anak Nasional di mana pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk memastikan Kabupaten Sumbawa ini adalah kabupaten yang ramah anak. Karena itu seluruh sekolah ada yang mendeklarasikan secara formal sekolahnya sebagai sekolah ramah anak. Di sekolah kita tidak ada deklarasi formal, hanya saya meminta komitmen kita semua untuk memastikan bahwa sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Sekolah yang benar-benar membuat mereka nyaman berada di sini. Kangen untuk datang secepat mungkin dan tidak ingin pulang secepat mungkin karena suasananya yang betul-betul nyaman. Ya. Nah, yang terakhir, karena ada permintaan, kepala sekolah membacakan surat pernyataan terkait dengan dukungan dalam hal peringatan Hari Anak Nasional. Pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Mihilir memperingati Hari Anak Nasional Kabupaten Sumbawa. Yang pertama, kami siap melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP sederajat dalam rangka memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan anak dari kekerasan. Yang kedua, kami siap membuat kebijakan untuk menguatkan fungsi pendidikan keluarga dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak dari kekerasan. Yang ketiga, kami siap menguatkan program Maghrib Mengaji Isya Belajar. 4. Kami siap mengedukasi anak tentang bagaimana cara menghadapi bencana. 5. Kami siap menguatkan kembali usaha untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik. 6. Kami siap berpartisipasi dalam mewujudkan Sumbawa sebagai kabupaten layak anak. 7. Kami siap melakukan upaya maksimal dalam upaya melaksanakan wajib belajar 12 tahun
untuk memenuhi hak pendidikan anak mendapatkan pendidikan berkualitas, khususnya dalam penanganan anak putus sekolah secara efektif dan efisien yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan non-diskriminatif. 8. Kami siap mempercepat pemberian kartu identitas anak atau KIA bagi semua peserta didik PAUD, SD, dan SMP. 9. Kami siap untuk menguatkan program usaha kesehatan sekolah UKS untuk memenuhi hak anak untuk hidup sehat. Sumbawa 25 Juli 2022, Kepala Sekolah Abdul Latif SPD MPD, NIP 071 1003 1994 12 1001. Anak-anak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.